Ya, kembali lagi di channel Ki Catur Kuncoro. Salam budaya, salam lestari, salam rahayu. Ya, di kesempatan kali ini kita mau ngobrol dengan Ki Catur Kuncoro terkait dengan kreasi dari Ki Catur Kuncoro yang bernama wayang hip hop. Nah, di samping saya sudah hadir Ki Catur Kuncoro. Selamat malam. Kita akan membahas tentang karya-karya dari wayang hip hop. Ada lagu yang wayangmu wayangku, salin seringat, sama apa Pak Pocong. satunya? Pocong. Nah, dari ketiga lagu ini porsi dari ilmu pewayangan sama compare-nya, battle-nya ke hip hop ini kalau di prosentase bisa berapa Pak? Misalnya, oh dalam lagu ini aksen Jawanya 50%, anunya 50% gitu. Kalau di lagunya Wayangmu Wayangku itu campur juga, ada bahasa Indonesianya itu lumayan banyak sih. Terus, nah kalau tentang cerita apa sih Wayangmu Wayangku ini membahas tentang apa gitu ya. Sebenarnya aku cuma pengen mengajak, yaitu tadi kayak narasi awal yang kita bicarakan di depan tadi, ngopo sih kok kowe kudu kenal wayang gitu loh, Pak. Nah, di situ kalau pengen tahu tentang ngopo sih kok orang kudu kenal wayang itu, nah itu silahkan mendengar tentang lagu Wayangmu Wayangku gitu. Terus kalau tentang Salin Seringat itu lebih menceritakan tentang kilas balik antara Pandawa dan Kurawa gitu ya. Antara Pandawa dan Kurawa, bahwa setelah perang Baratayuda itu dimenangkan oleh Pandawa, maka di situ si Pandawa inilah yang lalu membuat sejarah. Karena saya pernah mendengar kata-kata bahwa sejarah itu dibuat oleh pemenang. Gitu. Artinya ketika Kurawa kalah, lalu Pandawa yang menang, ya maka Pandawa membuat membuat semacam kayak istilahnya apa kayak ya Kurawa ini di blacklist bahwa kowe ini jahat, kowe kudu memang harus dimusnahkan dari muka bumi kayak gitu. Jadi tapi setelah Pandowo itu menjadi penguasa, maka mungkin juga relate dengan situasi sekarang gitu ya. Mungkin waktu kampanye itu juga saya akan membela saya bla 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 kayak gitu, tapi setelah jadi ya lali kayak gitu. Makanya kan Ngastina wis kalah perang, Bratayuda ambung kasih. Pandhawa uripe mulya, slegrang-slegrang nunggu kursi. Ngastina wis kalah perang, Bratayuda ambung kasih. Pandhawa saya ora cetha, janjine ra tau dadi. 2013 saya menulis lirik itu. Relate sekali ya Pak anunya. Lirik-lirik itu dengan kehidupan sekarang relate sekali. Iya, terus kalau yang Pocong itu kan kalau secara filosofi ya wis kita sering dengar bahwa tapi kan ini temanya tentang bagaimana memotivasi ketika kowe iki cah nom, kowe iki ya belajarlah. Berarti bukan Bapak Pocong gitu bukan ya? Bukan. Cuman judulnya Pocong gitu. Pocong yang bicara tentang ilmu iku. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosan. Setya budya pangegese dur angkara. Lebih ke filosofi itu nggih. Lebih ke bahwa ilmu itu bisa bisa berguna ketika kamu aplikasikan untuk orang banyak gitu. Lekase lawan kas itu dimulai dari kas. Kas itu apa dalam bahasa Indonesianya? Kas itu adalah sesuatu yang menguatkan. Ya, gitu. Setiap budya pangegese dur angkara, bahwa ketika dengan kesetiaan, dengan sebuah budidaya yang sungguh-sungguh, maka angkara murka itu akan hilang gitu. Berarti segmen pendengar atau segmen penikmat wayang hip hop ini bisa dikatakan atau bisa dibilang bahwasanya karena ya itu tadi bahasanya campur, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, berarti orang di luar Jawa yang nyun sewu tidak bisa
paham dengan bahasa Jawa, ini easy listening ya, Pak? Easy listening karena, pasti lalu ada ketika memakai bahasa yang agak rumit gitu, agak Mhm. sulit, itu lalu ada sesuatu yang menjelaskan, itu apa sih?" Gitu, Oh, ya, nggih. gitu. Sebenarnya wayang ini juga sudah mengandung, ibaratnya ajaran tentang kehidupan ya? Ajaran tentang kehidupan ya, tentang apa, tetapi kan di situ dikemas dalam satu cerita yang Mmm, kalau kita belajar tentang agama itu kan pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang, eee, seharusnya kamu lakukan iya supaya mendapatkan pahala iya. gitu kan. Tapi kalau dalam pertunjukan wayang itu kan kita diberikan satu komparasi, ada 2 Mmm, perbandingan, bahkan mungkin ada 3 ya, ada hitam, putih, dan abu-abu, iya kayak gitu. Jadi di situ perbuatan, eee, ada tokoh antagonis yang pasti akan dikalahkan oleh tokoh yang baik gitu ya. iya Jadi saya belum melihat dalam cerita wayang bahwa tokoh yang jahat itu nanti akan menang, iya. gitu. Di dalam cerita wayang pasti tokoh jahat pasti akan kalah, meskipun di awal atau neng patet 6 ki ngawu-awu gitu ya, Pandhawa dikualahke, sapa-sapa dikualahke, Semar dikalahke. Tapi nanti nek tekan titipan Cine, tekan Menyuros, tekan pada saatnya bahwa angkara murka harus hilang, ya meskipun dengan meng sepele ya akhirnya kalah gitu. Makanya Iya. dalam kesenian pertunjukan wayang kulit itu ada di akhir cerita pasti ditutup dengan, keluarnya wayang golek. Nah, itu Oh, kan juga mengandung filosofi, Mas Agung. iya. Filosofinya adalah golek ana sing apik, guwang sing elek. Dari rangkaian cerita yang ditonton Iya, tadi karena ya? kan pertunjukan iki ana sing elek, ana sing Iya, apik, ana sing oportunis gitu-gitu ya. Penonton disuruh untuk memilih. Nah, mhm. kowe arep mbok jebuk sik endi. Nah, itu kenapa, lalu saya kadang-kadang mungkin nek ra kenal wayang kita kok rugi, Iya. gitu. Nggih, eee, Pak Dalang, kita kembali lagi ke, karya yang, Pak Dalang ciptakan, yaitu, sebuah wayang hip hop. Kalau kita berbicara tentang, atau mendengar dari, wayang hip hop ini kan juga tentunya ber bertolak belakang dengan kesenian konvensional dalam pewayangan ya. Nah, kenapa Pak, wayang kok disandingkan dengan hip hop? Jenis hip hop itu apakah ini menjadi treatment-nya panjenengan untuk, salah satunya pengenalan wayang ke generasi-generasi sekarang atau bagaimana Pak? Ya, itu ada beberapa sudut pandang ya kalau kita mengacunya dalam satu komponen yang utuh bahwasanya wayang itu iringane kudu nganggo gamelan, kudu nganggo pathet, ana pathet enem, pathet Iya, enem sing itu secara filosofi dari Purwa Madya Wusana tidak ada dan tiada lagi dan sebagainya itu ya kejauhan kita kalau membahas tentang bagaimana itu kan bertentangan gitu ya. mhm, Tetapi kalau kita bicara secara teknis sebenarnya banyak kesamaan yang dilakukan. Kalau kita mengacunya pada teknis loh ya, iya iki kita ngomong ke teknis aja, ngomong ke sudut pandang filosofinya iya, gitu ya, mun ndak cah ndak nom-nom ora paham mah gitu ya, bunek, bunek gitu ya. Sudut pandang secara teknis itu hampir sama kan, disiplin ilmu yang diterapkan oleh si dalang ketika dia melakukan perform, mhm, itu dengan disiplin disiplin ilmu yang diterapkan oleh kan hip hop itu dalam tanda kutip pasti rapper kan yang bernarasi di situ iya, yang carane iki nek vokalisnya kan jenenge rapper mhm, dan dia nek nyanyi ki ora perlu nada, ya ono paling nada, cuman kan kadang-kadang lebih banyak ke dialognya gitu ya dan sebenarnya Mas Agung pun bisa meskipun apa, Mas Agung itu cacat nada gitu kan, itu bisa jadi rapper karena kadang-kadang rapper kan butuh nada gitu, waton iya, waton rimane bener gitu, ekspresif ya. Nah, itu sing tak maksudke hampir-hampir ada kemiripan secara disiplin ilmu antara dalang dengan rapper itu. Sama-sama bercerita, sama-sama menggunakan irama dalam bercerita. Misalnya kayak dalang dalam ilmu tutur dalang itu kan ada janturan, pocapan, onto wecono gitu kan.
Kalau janturan dan pocapan ini semacam narasi, cuman narasi yang dalam karakter yang berbeda. Kalau janturan itu lebih ke yang sifatnya lembut, soft, menceritakan tentang sebuah keadaan negara yang gemah ripah loh dinamit dan lain sebagainya. Tapi kalau pocapan lebih menggambarkan tentang suasana seseorang atau suasana yang akan terjadi gitu. Dan biasanya ini suasananya agak tegang kayak gitu. Nah, terus kalau Antawacono itu dialog. Nah, kalau dalam ilmu rap itu kan dialog itu kan disebut dengan battle. Iya. Aku ngomong Mas Agung jawab, nah gitu. Mas Agung jawab, aku melontarkan kata-kata, Mas Agung jawab dengan kata-kata, itu namanya battle. Ya, makanya itu secara prinsip sebenarnya kita sama-sama sedang bercerita. Jadi kalau dari sudut pandang teknis itu gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang perkembangan zaman gitu ya. Mungkin dulu pas lahirnya wayang belum ada yang musik rap ini ya gitu. Dan saya juga melihat bahwasannya kesenian wayang itu adalah kesenian yang diiringi gamelan yo apik karena memang itu habitatnya. Dia diiringi dengan orkestra juga masuk, diiringi campur sari juga masuk, diiringi jazz, diiringi rock, diiringi apalagi hip hop gitu ya. Gitu, dan memang sisi lain saya juga pengen mencoba mendekatkan wayang ini yang ada beberapa segmen anak muda yang merasa tidak memiliki karena dunianya sangat jauh sekali, apalagi dengan kalau kita bicara Gen Z gitu ya. Mereka seperti apa sih wayang? Gitu loh. Ya, makanya pendekatannya harus melalui memang paling tidak dengan dunia yang mereka sukai atau minimal kenal gitu. Tapi gini Pak, pada saat nyuwun sewu dalam ranah kan kesenian yang konvensional, yang tradisi itu kan masih lekang dengan sekat-sekat pembatas, ibaratnya pakem-pakemnya. Nah, pada saat wayang hip hop ini jenengan itu membranding ini menjadi sebuah wayang yang iringannya itu bukan dengan gamelan. Nah, ini apakah juga ada pro kontra dalam sebuah karya ini? Setiap karya baru pasti akan terjadi pro kontra, dan kalau menurut hemat saya sebaiknya kalau kita menciptakan sebuah karya ya harus ada pro kontra, karena itu yang akan membangun dinamika dalam masyarakat gitu loh. Artinya nek kamu gawe karya juk semua orang karena kamu berusaha supaya karya ini tidak menimbulkan konflik gitu ya. Ya sudah, begitu kamu menggelar karya itu orang pasti cuma akan bicara ya bagus dan itu selesai gitu. Tapi kalau karya ini menjadi satu pembahasan melahirkan pro kontra, nah ini yang menurut saya justru yang diharapkan oleh para seniman memang seperti itu. Jangan cuma lalu orang cuma bicara jelek atau bagus, karena kalau orang cuma bicara itu berarti selesai sampai di situ. Gitu. Berarti makna dari sebuah kesenian, sebuah tradisi itu kan kalau kita berbicara ada namanya pengembangan, ada namanya pelestarian. Nah, berarti wayang hip hop ini termasuk yang pengembangan ya, Pak Dahlan? Ya, pengembangan. Sebenarnya kalau konteks pengembangan dan pelestarian itu, kalau menurut saya itu 11-12 sih nggak ada bedanya ya. Artinya gini, selama tujuan kita itu adalah supaya satu kesenian, katakan yang kita bahas wayang gitu ya. Mas Agung orang tradisi, saya orang kontemporer misalnya. Ketika kita punya satu niatan bahwa kita pengen bahwa wayang ini akan selalu eksis meskipun di zaman apa gitu kan. Karena perkembangan zaman itu kan juga pasti akan mempengaruhi semuanya gitu kan. Nah, artinya ketika kita punya misi dan visi yang sama, kita itu berjalan dalam satu rel, meskipun Mas Agung di rel yang kiri, saya di rel yang kanan, tapi stasiunnya nanti akan sama. Kan kita akan berhenti di stasiun yang sama. Gitu. Kita nggak bisa jalan dengan satu rel, nggak bisa. Gitu. Benar. Relnya dua. Ya gitu. Nah, kalau
kita bicara lagi tentang tadi Mas Agung sempat nyinggung soal pakem, soal tradisi. Bagi saya seni pertunjukan itu kan dinamis, Mas. Dinamis, benar. Dinamis ya, dinamis selalu yes, kita sudah sering mendengar bahasa itu selalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Itu kalau digelijah, dioncai sebenarnya ya memang seperti itu kan. Kita nggak bisa bertahan dalam satu fase dalam satu fase masa lalu, kejayaan masa lalu, tetapi kita mencoba mempertahankannya, memaksa mempertahankannya di masa sekarang ini seperti ya bunuh diri, Mas. Iya. Gitu. Karena banyak juga sih, misalnya ada istilah, apa ya, idealis, kalau nggak sini nggak pakem, nggak ini nggak pakem. Ya gini, bahkan saya bahkan kadang berpikir ekstrim gitu ya. Misalnya pakem pakem yang dibuat katakanlah 100 tahun yang lalu gitu ya. Katakanlah ini sebagai ilustrasi saja ya. Katakanlah seorang maestro ini membuat pakem 100 tahun yang lalu gitu. Nah, si orang yang membuat pakem di masa lalu ini kan dia tidak berpikir bahwa sekarang perkembangan zaman akan seperti ini, bahwa akan ada AI, bahwa akan ada ChatGPT dan lain sebagainya kan. Kayak gitu. Nah, bisa jadi orang yang 100 tahun itu membuat konsep pakem itu juga akan berubah pikiran ketika beliau masih hidup. Ya dinamis itu tadi. Iya, karena dinamis, kehidupan dinamis. Misalnya nek zaman biyen ki ya wis wayangan ki ya wis sindane siji ya sewengi nganti megap-megap kayak gitu. Ya, tapi seiring berkembangnya zaman bahwa tatanan gamelan itu butuh juga dikemas sebagai artistik, ya sekarang lalu sinden jadi 5, 10 gitu dijajar menghadap ke penonton dan itu bagian dari artis. Berarti itu tak ubahnya ibaratnya tidak ada bedanya pada saat dulu pertunjukan wayang itu contoh misalnya Limbuan atau Goro-Goro itu tidak menggunakan bintang tamu dagelan. Nah, terus sekarang menggunakan bintang tamu dagelan itu juga karena perkembangan yang dinamis itu perkembangan zaman, iya. Itu tuntutan bahwa nah, ketika kita bicara itu ya, dan itu pasti orang pertama kali yang memunculkan apa, ide bahwa, oh ini harus kita cobalah kasih sinden dihadapkan ke penonton. Kita cobalah kasih bintang tamu, siapa tahu lebih menarik gitu. Ini kan juga sebuah upaya coba-coba yang lalu berhasil gitu kan. Coba nggak ada upaya kayak gitu ya pasti hanya datar. Itu menurut saya bagian dari sebuah proses kreativitas. Iya. Nah, terkait dengan wayang hip hop ini Pak Dalang. Wayang hip hop ini kan kalau dalam cerita pewayangan, dalam pertunjukan wayang yang nyuwun sewu seperti biasanya, itu kan mengisahkan tentang ada Mahabharata atau Ramayana. Nah, kalau di wayang hip hop ini selain nanti ada lagu-lagu yang sifatnya itu hip hop, itu cerita apa Pak Dalang yang dibangun di situ? Kalau dalam wayang hip hop justru kita bisa bercerita tentang apa saja ya, karena memang tokoh sentral yang kita pakai sebenarnya kalau dalam runutan adegan di dunia pakliran wayang yang konvensional, kita mengambil satu adegan dalam Goro-Goro, jadi tokoh sentralnya lebih ke Punokawan. Lebih ke Punokawan yang lalu kita create lagi secara visual wayangnya itu lebih menggambarkan anak-anak muda sekarang dengan fashion yang ya pakai kacamata, pakai sepatu, pakai apa ya pakai kalung besar kayak anak rapper gitu ya. Dan cerita yang ditampilkan bisa justru lebih banyak variannya ya, nggak harus melulu Mahabharata Ramayana. Misalnya satu cerita yang dulu pernah kita buat itu mengambil cerita tragedi kompor gas LPG kayak gitu. Jadi lebih ke kayak apa ya, kayak peristiwa-peristiwa yang baru update gitu. Kan awal-awal apa gas LPG itu kan banyak juga yang belum paham cara memakainya, lalu tiba-tiba terjadi kecelakaan, gasnya meleduk dan lain sebagainya. Nah, gitu yang coba kita. Berarti wayang hip hop ini dalam pertunjukannya tidak hanya monoton ke musik ya Pak? Enggak. Dalam pertunjukan ini konsepnya
ini malah justru bisa lebih mewadahi untuk contoh-contoh klien dalam perusahaan apa, Ya. dia untuk mau branding apa, terus misalnya sosialis dari pemerintahan mau sosialisasi apa, itu malah treatment wayang hip hop ini lebih bisa sasarannya lebih kena ya, Pak? Iya, dulu kita juga pernah bekerja sama, tapi saya lupa ya dengan pokoknya itu acara itu tentang pemanasan global waktu itu. Gitu. Jadi kita membuat lagu yang isinya tentang itu, tentang bahaya pemanasan global. Gitu. Jadi by request. Kalau gitu, iya. durasinya masih cukup untuk membuat lagu ya kita akan buat. Gitu. Oh, okay. Kalau enggak ya paling kita nanti bahas di cerita wayangnya kayak gitu. Jadi lebih fleksibel sebenarnya kalau wayang hip hop. Gini Pak, wayang hip hop kalau kita lihat dari histori sejarahnya itu kan ternyata wayang hip hop itu wes ketok ngendi-endi ya Pak. Sudah sampai manca, sudah sampai ya di Indonesia pun juga beberapa tempat sudah pernah perform di situ. Nah, pada saat dulu wayang hip hop ini berkunjung ke mancanegara, dulu mana Pak itu? Banyak ya kalau di luar negeri sudah beberapa, kayak di Australia juga pernah, di Singapura itu bahkan 2 atau 3 kali Oh gitu iya ya. toh, Pak. Itu terus kita diundang di lupa nama kotanya tapi itu Belgia ya. Di Belgia, terus di New Caledon itu kalau nggak salah itu wilayah jajahannya Prancis gitu. Iya. Gitu. Ya kalau di luar negeri sudah malah apa ya, secara apresiasi lebih banyak ke luarnya. Gitu. Ya artinya kalau kita bicara apresiasi itu kan format pertunjukannya itu di dalam acara kayak festival gitu-gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kan lebih ke yang sifatnya kayak job gitu loh ya. Job yang misalnya untuk job catering, untuk apalah, untuk yang itu paling cuman produk juga pernah gitu, kita branding produk gitu aja lah. Wayang hip hop ini kan dari tahun berapa itu saya mengikuti wayang hip hop? 2010. 2010 nggih. Launching menengarai lahirnya itu di 2010. Tapi prosesnya dari 2009. Iya. Lah, pada saat itu Pak Dalang, nyuwun sewu, kenapa baru sekarang kok Pak Dalang itu punya kerentek untuk memunculkan wayang hip hop kembali atau menyatukan karya-karya yang dulu mbuh ini tinggu sopo nih dalam satu channel di akun YouTube-nya Ki Catur Kuncoro, itu motivasinya apa, Pak? Ya sebenarnya gini, di negara kita itu kan mengambil apa namanya, karya orang itu kan sangat mudah sekali gitu. Nah, di apa, momen ini saya cuman sebenarnya kalau secara motivasinya sih cuman hanya ingin ngelumpukin saja bahwa ini loh aku di 2010 itu aku 2010 sampai 2015 ya. Jadi kurun waktu 5 tahun itu aku pernah berkarya yang lalu saya beri nama wayang hip hop. Meskipun kalau karya-karya wayang yang lain sih banyak ya. Banyak sekali sebelum sampai ke titik wayang hip hop itu prosesnya itu juga sudah banyak melahirkan karya-karya. Cuman lalu yang ditengarai diapresiasi banyak orang itu lebih ke wayang hip hop. Nah, aku cuman pengen bahwa orang tahu bahwa oh ini adalah karya dari Ki Catur Kuncoro dan teman-teman wayang hip hop, cuman kayak itu. Karena aku juga melihat apa namanya, lagu-lagunya wayang hip hop itu banyak di-upload dan ternyata sekarang itu relate dengan kehidupan sekarang. Contoh kayak pada saat kemarin itu sempat viral di Senayan joget-joget seperti apa gitu. Ternyata di lagu wayang hip hop pada saat itu ya sudah ada ya Pak. Di lagunya Jula Juli Bacoan sama Salin Seringat. Gitu. Iya. Jadi gini teman-teman pemirsa di akun Ki Catur, ini adalah wujud Pak Dalang ini untuk mengumpulkan apa-apa
karya-karya dari wayang hip-hop. Karena pada saat panjenengan mirsani di akun YouTube-nya Ki Catur, tentunya juga akan bingung kenapa kok tahu-tahu ada postingan Ya, lagu-lagu seperti ini. Nah, terus karya-karya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu jadi misalnya yang namanya karya itu kan seperti halnya anak tuh, Iya. Mas Agung. Misalnya aku pernah membuat lagu apa gitu, atau membuat karya apa, itu kan seperti halnya anak gitu ya. Yo, ya anak iki arep mbok openi apa mbok terlantarke gitu loh. Oh, iya. Diterlantarke kan bisa jadi diopeni wong liya Iya, gitu ya. bener, Ya kuwi aja bengok-bengok nek diopeni Iya. wong liya gitu. Nah, ini di momen ini saya coba yuk dilumpukke diopeni lagi gitu. Ya siapa tahu nanti ada yang ada situasi yang teman-teman membutuhkan lagu itu, situasi yang dilalah kok cocok karo lagu itu. Iya. Ya monggo silahkan Iya. gitu. Teman-teman di akun channelnya Ki Catur, ini tadi sudah kita bahas tentang wayang hip-hop, dan mungkin masih banyak karya yang akan ditampilkan di akun ini, dan list lagunya juga masih banyak yang masih kita inventarisir kembali. Karya-karya wayang hip-hop itu seberapa dan sudah ada di mana saja. Kita berusaha untuk menginventarisir ini untuk kita tampilkan di akunnya Ki Catur ini. Nah, monggo teman-teman untuk menikmati, dan mungkin kalau ini relate dengan kehidupan panjenengan atau kehidupan yang sekarang ini terjadi, bisa digunakan untuk backsound, untuk membuat story, atau untuk apapun itu. Jadi untuk terakhir, Pak Dalang, pesannya apa terhadap ke teman-teman netizen kawula muda tentang karya wayang hip-hop ini, apa yang bisa memotivasi mereka atau apapun itu, Pak Dalang? Ya, pokoknya monggo yang mau mendengarkan lagu-lagunya wayang hip-hop, meskipun mungkin sudah pernah dengar ya, tapi mungkin kalau yang tampil di YouTube-nya Ki Catur Kuncoro ini sekaligus menjadi sebuah bukan klarifikasi, bukan ya, cuman ya kalau mau yang asli wayang hip-hop, karena memang beberapa yang sudah yang juga di remix juga sudah ada. Nah, kalau mau mendengarkan lagu-lagunya wayang hip-hop itu di channelnya Ki Catur Kuncoro, dan jangan pernah malu dengan kebudayaan atau budaya tradisi kita, karena mungkin kita sebagai generasi muda atau kalian sebagai generasi muda sudah agak lalai dengan budaya asli peninggalan dari leluhur kalian, tapi kalian jangan lupa bahwa kebudayaan ini, terutama kebudayaan wayang itu, sudah dipelajari dengan detail justru oleh orang-orang di luar sana, dan kalau kamu nggak mau kehilangan, jangan tinggalkan. Ya, terima kasih Ki Catur. Intinya semoga panjenengan sedoyo bisa happy, bisa senang, bisa gembira dengan mendengarkan karya-karya dari wayang hip-hop. Satu yang terpenting adalah hargailah hak cipta orang lain, karena hak cipta itu sangat mahal. Ibaratnya dalam pembuatan karya itu pun juga membutuhkan sesuatu proses yang itu tidak mudah. Hargailah karya cipta orang lain. Salam budaya, salam lestari, salam rahayu.